Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat pendek demikian, pertobatan mendahului pengampunan. Sekali lagi, pertobatan mendahului pengampunan. Orang yang sudah menyatakan dirinya bertobat, kemudian dia menerima pengampunan dari Tuhan. Tentu pertobatan yang dimaksud di situ adalah pertobatan yang mencakup totalitas kehidupan. Kalau kita katakan kita orang yang bertobat, kembali berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar, itu berarti adalah semua totalitas kehidupan kita berbalik, bertobat kepada jalan Tuhan. Kita tidak bisa bilang mulut kita sudah bertobat sementara hati kita tidak. Kita tidak bisa bilang hati kita sudah bertobat tapi mulut kita tidak. Keduanya harus sinkron dan totalitas kehidupan harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar bertobat. Jadi bertobat itu selaras kehidupan, totalitas. Selaras antara tindakan, perbuatan dengan selaras dengan mulut. Kalau hanya mulut saja, itu bukan pertobatan. Itu hanya berhenti sejenak melakukan dosa. Demikianlah yang terjadi di dalam firman ini. Ketika Yesus memasuki satu kota yang bernama kota Yeriko, kota ini adalah kota makmur, kota perdagangan, urusan ekspor impor terjadi di sini. Dikatakan di situ ada seorang yang bernama Sakeus, yang adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Kalau sebenarnya Sakeus ini dari kata sakia artinya adalah orang yang bersih. Tetapi dalam hal konteks firman ini, kita melihat nanti bagaimana arti dari namanya berbeda dengan realita dan perbuatan yang dia kerjakan. Namun dari situ kita lihat dia ingin berusaha melihat Yesus. Karena dia sudah mendengar beberapa kali berita tentang Yesus, dia ingin melihat Yesus ketika ia mendengar kalau Yesus itu datang ke kota Yeriko. Dan dari pemikiran kita sebenarnya
dari ukuran kekayaan, dari ukuran prestasi yang sudah dia dapatkan, apalah pentingnya lagi dia untuk bertemu dengan Yesus? Bukankah semua dari ukuran kekayaan secara fisik, ekonomi, dan sebagainya dia sudah ada? Lalu tiba-tiba dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Ya, apakah ketika dia akan berjumpa dengan Yesus nantinya tidak akan membuat hatinya tersinggung? Dengan pekerjaan, kekayaan, dan sikapnya, dan pandangan orang terhadap dia. Tetapi yang kita lihat di sini, dia mengesampingkan apa kata orang tentang dia. Ketimbang betapa menggebu-gebunya dan dalamnya tingginya perasaan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus itu, yang sangat berkobar-kobar dalam hatinya. Sehingga dia tidak pernah memikirkan, kalau nanti aku tersinggung karena pekerjaanku seperti ini. Nanti aku dibuat tersinggung dengan kata-kata dan ucapan Yesus, karena aku mengambil lebih dari ketetapan-ketetapan yang diaturkan secara yang berkaitan dengan pajak, cukai. Tetapi kerinduan itu menghancurkan segala pemikiran-pemikiran yang kita katakan tadi. Ada kerinduan dalam diri Sakeus berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena belum pernah berjumpa dengan Yesus. Padahal dia sudah banyak mendengar cerita, penuturan tentang Tuhan Yesus. Ia rindu melihat Tuhan Yesus. Sekali lagi, ia rindu melihat. Perlu kita garis bawahi, rindu melihat dan rindu bertemu. Inilah juga perasaan yang terus kita harus tanamkan dalam diri kita saat melakukan pertemuan-pertemuan kita, peribadahan-peribadahan kita, karena betul-betul didorong dengan rasa rindu kita kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, tetapi badannya pendek. Pendek di sini adalah pendek secara fisik maupun secara moralnya. Dia belum pernah bertemu dan mendengar tentang Tuhan Yesus itu, berita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus itu, sehingga ketika dia mau bertemu, banyak orang yang menghalangi dia, menghalangi pandangannya. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, ini tidak menjadi penghalang bagi dia. Memang rasa rindu yang menggebu-gebu itu, rasa rindu yang sudah mendalam itu, tidak akan dihalangi oleh hal apapun. Pasti punya cara dan ide untuk mewujudkan bagaimana supaya kerinduan itu terjawab. Sekali lagi, tubuhnya yang pendek itu tidak menghalangi dia. Justru ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Keinginan untuk bertemu. Ini menunjukkan kerendahan hati dia ingin berjumpa dengan Yesus. Karena kalau secara materi, hal duniawi tidak dilakukan lagi. Dia adalah orang yang kaya. Tetapi dia punya usaha, ada upaya yang dilakukan oleh Sakeus itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak dihalangi oleh kondisi fisiknya. Tidak dihalangi oleh postur tubuhnya yang pendek itu. Jadi sekali lagi, kita mau lihat di sini bertemu dengan Yesus itu tidak terikat dengan keterbatasan yang kita miliki. Hal yang ditunjukkan oleh Sakeus itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut Kristus zaman ini. Sekali lagi, bertemu dengan Yesus itu tidak terikat dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Baik karena kita pendek, baik karena kita miskin, baik karena kita kurang seberuntung orang lain, baik karena rezeki kita tidak sebanyak orang lain, baik karena rumah kita jauh dari gereja. Kalau begitu, kalau kita menjadi terbatas karena itu semua, kita sedang melecehkan atau meragukan anugerah yang dari Tuhan. Aku kan pendek, aku kan miskin, rumahku jauh dari gereja. Salah. Itu seolah-olah meragukan dan melecehkan anugerah Tuhan. Bertemu dengan Yesus itu adalah membuat kita, mengajari kita bahwa pertemuan dengan Yesus itu adalah pertemuan yang sangat berharga. Yang dalam konteks firman ini adalah bahkan tidak diduga-duga oleh Sakeus.
Jadi pertemuan dengan Yesus bisa kapan dan di mana saja. Yesus atas inisiatifnya boleh dapat menjumpai kita dengan kondisi situasi, waktu yang bagaimanapun seturut dengan kehendaknya. Maka setelah Yesus sampai di tempat itu, dilihatnyalah ke atas. Saat ingin melewati, dilihatnya kalau Sakeus itu sudah memanjat di atas pohon ara. Kalau kita membandingkan peristiwa ketika Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah, kali ini juga Yesus mau melihat Sakeus itu sedang berada di atas pohon ara. Lalu Yesus bilang, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Akhirnya kerinduan itu tidak hanya dijawab dengan melihat wajah, tapi kerinduan itu saat ini dibayarkan dengan Yesus bersedia datang dan singgah menumpang di rumah Sakeus. Maka dia bersukacita karena kerinduannya terjawab. Seperti tidak mungkin sepertinya dari pandangan orang lain. Dari pandangan orang-orang banyak dan bahkan orang-orang Farisi yang ada di situ melihat seperti tidak mungkin. Sepertinya mustahil bahwa Yesus ingin tinggal di rumah seorang berdosa, di rumah seorang pemungut cukai yang menurut pandangan orang-orang yang melihat pada waktu itu, mereka sangat bersungut-sungut. Mereka bilang, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Lihatlah betapa Yesus memandang berbeda dengan pandangan manusia. Cara pandangnya terhadap seseorang, cara melihat jauh ke dalam lubuk hatinya berbeda. Yesus melihat kerinduan itu ada dalam hati Sakeus, sementara orang-orang lain yang berkerumun ramai di situ hanya melihat dari sudut luar dan fisik dari Sakeus itu, sehingga kita tidak ketemu. Jadi saat Yesus melihat dari sudut pandang kerinduan Sakeus itu sebabnya orang-orang banyak itu berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Maka di sini dilihat, kalau Sakeus dikatakan sebagai pengkhianat, pemeras rakyat, jelas banyak pandangan-pandangan yang jelek, yang rusak terhadap Sakeus. Dikatakan dia pemungut cukai, orang yang paling berdosa. Dia adalah orang yang bekerja untuk kerajaan Romawi. Reputasi pemungut cukai adalah digambarkan seorang yang sangat tidak jujur. Kaya dengan mengorbankan orang lain. Kaya dengan menindas orang lain. Tetapi di sini sangat jelas. Baik orang yang hilang, orang yang berdosa. Kalau datang kepada Yesus, Yesus bersedia menerima orang-orang berdosa itu. Termasuk dalam firman ini adalah Sakeus itu sendiri yang berdosa. Tapi Bapak Ibu yang saya lihat di sini, seolah-olah Sakeus yang ingin berjumpa dengan Yesus. Dari teks yang kita baca pun, Sakeus yang hendak berjumpa dengan Yesus. Padahal sebenarnya Yesuslah yang memanggil orang berdosa itu. Jadi orang berdosa itu supaya bertobat, itu adalah atas inisiatif Allah. Bagaimana supaya orang-orang berdosa itu selamat. Dan itulah yang disampaikan dalam teologi Lukas. Keselamatan itu bisa milik semua orang. Keselamatan itu universal, baik dengan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Lihatlah, seolah-olah seperti Sakeus yang ingin berjumpa. Padahal sebenarnya itu adalah inisiatif. Yesuslah yang memanggil orang-orang berdosa itu supaya kembali, orang-orang yang hilang itu supaya kembali dan bertobat kepada jalan Tuhan. Ini yang luar biasa yang kita lihat dalam firman ini. Seolah-olah Sakeus yang datang. Padahal Tuhan yang sebenarnya memanggil dengan caranya Tuhan di dalam rohnya yang menguasai hati Sakeus itu. Maka ayat 7 sampai ayat yang ke-8 kita boleh lihat. Ada perubahan. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu,
Justru perubahan yang signifikan, yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Sakeus itu. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat tadi bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bisa saja mereka katakan, Sakeus itu orang berdosa, tapi orang berdosa yang akhirnya sudah mengakui dosa kesalahannya. Ketimbang dengan orang-orang yang merasa dirinya paling benar, menunjuk orang lain bersalah, padahal dirinya sendiri paling bersalah. Mengatakan orang lain paling tidak benar, padahal dalam diri kita juga perlu harus diintrospeksi. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditunjukkan dengan pertemuan dengan Yesus itu ada perubahan yang sungguh-sungguh dalam hidup Sakeus. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang dia katakan adalah Tuhan. Setelah Yesus datang ke rumah dia, perubahan terjadi di rumah itu. Maka dikatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini luar biasa. Lihatlah. Pertobatan itu juga setelah mencakup masalah hati, juga mencakup masalah dompet. Jadi pertobatan yang dilakukan oleh Sakeus itu mengubah dari apa yang dia ambilnya selama ini. Dan bahkan dia mampu memberikan setengah dari miliknya itu kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini berhubungan dengan hukum pemerasan dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Kalau kemudian ditemukan ada orang yang memeras dari harta orang lain, maka dia akan membayarkan 4 kali lipat dari apa yang diambilnya secara pemerasan dari orang itu. Maka dia katakan, kalau ada yang dengan tidak sengaja atau segala sesuatu sekiranya kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat dari apa yang aku ambil itu. Dan setengahnya diberikan kepada orang lain, orang miskin. Lihatlah. Betapa pertemuan dengan Yesus mengalami perubahan. Inilah yang perlu kita lakukan dan kita imani. Setiap kali ada perjumpaan dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sekali lagi, telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Dapota tuama pangisi ni bagason sadarion. Telah terjadi keselamatan pada hari itu juga. Ketika orang membuka hatinya untuk bertobat, maka terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dan mereka ini pun, orang ini pun disebut anak Abraham. Terjadi keselamatan di situ. Atas perubahan sikap, perubahan hati, perubahan secara total, pertobatan secara total dalam kehidupan Sakeus dan seisi rumahnya, maka memperoleh keselamatan. Dan mereka adalah anak Abraham. Kenapa anak Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang percaya. Ketika Sakeus itu bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, dan mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia juga disebut anak Abraham. Karena Abraham bapa orang percaya, maka setiap orang percaya kepada Tuhan adalah disebut di sini sebagai anak-anak Abraham. Yesus datang menyelamatkan Sakeus. Yesus datang menyelamatkan, dan Sakeus memperlihatkan yang sungguh-sungguh, yang mendapat keselamatan, yang mendapat kesempatan, yang mendapat perubahan dalam kehidupannya, sehingga ia mengubah dan Tuhan menerima perubahan pertobatan dari Sakeus itu sehingga dia mendapat keselamatan. Maka kita yang adalah juga orang-orang berdosa, yang kalau mengaku dosa dan kesalahan kita, maka kita juga akan dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan. Sebab ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu justru datang untuk menyelamatkan yang hilang. Mencari orang-orang yang tersesat.
mencari orang-orang yang berdosa supaya selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak mau orang-orang berdosa itu mati dalam keberdosaannya, tetapi supaya memperoleh keselamatan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal tekanan penting yang saya sampaikan melalui firman ini, supaya kita tetap berjalan. Dan Tuhan juga selalu mencari orang-orang yang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang hilang. Maka tekanan dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang pertama adalah orang yang sudah mengaku bertemu dengan Yesus haruslah menunjukkan adanya perubahan. Sekali lagi, orang yang menyatakan dirinya bertemu dengan Yesus menunjukkan perubahan dan pertobatan. Perubahan mencakup totalitas kehidupan. Bukan hanya di mulut, tetapi total. Hati, pikiran, kata, perbuatan, tingkah laku, semua harus berubah. Dan bahkan kalau memungkinkan, apa yang ada pada kita juga dapat diberikan menolong orang-orang miskin sebagai buah dari pertobatan kita. Maka kita sadarilah dalam firman ini, Kristus dalam rohnya yang mampu mengubahkan hati kita. Yang penting kita mau, kita bersedia diubah, roh Tuhan akan bekerja. Maka bertemu dengan Yesus, pastikan mengubahmu, mengubah hatimu, mengubah totalitas kehidupmu, supaya terus semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, jabatan, harta, kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Untuk apakah kemudian kita mencapai semua yang ada di dunia ini, tapi kita kehilangan harta surgawi kita? Tua hamadio moho portibion yang gomagodo todim. Sakeus yang dari ukuran duniawi mengalami secara duniawi punya segala-galanya. Dia orang kaya, tetapi masih terdapat kekosongan di dalam hatinya. Walaupun dari sudut harta dia melimpah, kekayaan dia ada, secara duniawi dia sudah tercukupkan, tetapi Tuhan melihat, dia merasakan masih ada kekosongan yang terjadi dalam hidupnya. Tidak ada, kalau kita mengalami kekosongan dalam hati kita, sekaya-kaya apapun, sebanyak-banyak apapun harta kita, tidak akan ada yang dapat mengisi kekosongan itu. Karena kekosongan itu adalah tempat di mana firman Tuhan harus diletakkan di sana supaya kekosongan itu terisi. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, lihatlah, Sakeus dengan sukacita sekarang tidak hanya kaya secara harta, bahkan Sakeus itu sudah kaya dengan hati yang sangat murah hati itu. Hatinya sudah kaya akan kemurahan hati. Dia memberikan sebagian dari hartanya dan membayarkan dari perbuatan-perbuatan salahnya kepada orang yang pernah dia lakukan tindak kesalahan. Dia hidup damai dan sukacita. Bukankah itu yang didambakan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini? Yang ketiga, terakhir, Yesus selalu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka menjadi tugas dan panggilan gereja zaman ini, saat ini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Sebagaimana Yesus menghendaki pertobatan orang fasik, begitupun gereja terpanggil untuk melakukan pertobatan bagi orang-orang berdosa. Tapi sering gereja dilihat sebagai ada stigma bahwa gereja bukan tempat orang-orang berdosa. Karena ketika orang-orang berdosa hadir di sana, banyak orang-orang kemudian yang menuduh itu orang berdosa. Sehingga orang berdosa yang ada di situ sangat terganggu, sehingga tidak nyaman, akhirnya dia meninggalkan gereja itu. Jadi ada stigma, tuduhan-tuduhan yang melihat kalau gereja itu sepertinya hanya untuk orang-orang benar. Sebenarnya tidak. Justru kesempatan, tempat bagi orang-orang berdosa memohon pengampunan kepada Tuhan, mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan. Jadi gereja itu adalah tempat bagi kita untuk memohon pengampunan segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Maka kalau seperti itu, seperti Yesus yang mencari dan menyelamatkan orang berdosa itu, seperti itulah juga gereja terpanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa dalam kesalahan, supaya
memperoleh sukacita dan bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Maka kembalilah kepada Tuhan, carilah Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Lihat Sakeus disambut oleh Tuhan karena dia berbalik dari kesalahan dan keberdosaannya. Maka sekarang ini hidupnya menjadi selamat, penuh dengan damai dan sukacita. Maka seberdosa apapun kita, kalau kita mau berbalik dan bertobat, Tuhan bersedia menerima pengampunan, menerima kesalahan kita. Kalau kita dengan dalam hati yang tulus memohon pengampunan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan anugerah pengampunannya kepada kita, supaya kita juga mendapat tempat dalam kerajaan-Nya kelak. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini yang mengajarkan kami, di mana Tuhan mencari orang-orang yang hilang dan orang-orang yang berdosa. Bapa, tolonglah kami juga. Tolonglah gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar juga menjadi pelopor untuk memanggil orang-orang yang berdosa, supaya bertobat dan meninggalkan jalannya yang salah kembali kepada jalan Tuhan. Bapa, sertai juga para pelayan dan hamba-hamba Tuhan, supaya terus melakukan tugas dan panggilannya untuk membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan, supaya mereka mendapat pengampunan dan anugerah terbaik dari Tuhan. Bapa, tolonglah kami melakukan firman ini, begitu juga dengan semua jemaat Tuhan, agar firman ini berbuah dalam kehidupan keseharian kami. Kami menjadi agen-agen perubahan dan pembaharuan. Kami mau bertobat dari kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa.